Udah berapa banyak nih Dan yang terima dosis pertama dan dosis kedua Dan? Sudah melaksanakan dosis pertama itu 3.200. Kalau pendaftaran itu melalui Babinsa. Babinsa ya? Iya betul. Oke. Babinsa kemarin sudah saya sampaikan bahwa Babinsa akan menyebarkan nomor telepon. Kami khawatir melalui online itu bisa diterima atau bisa tidak sesuai dengan jaringan yang saat itu. Apapun vaksin yang kami terima, itulah yang kami distribusikan ke masyarakat. Kalau misalnya kami dapat 1.000 ya 1.000 kami laksanakan. Khusus KTP Tarakan apa luar Tarakan juga? Semuanya. Bebas? Semuanya. Kami ingin membantu pemerintah untuk mempercepat kekebalan komunal melalui vaksinasi. Karena kami berprinsip vaksin ini adalah hak, sekali lagi, hak bagi masyarakat. Kami ini hanya dititipi sebagai pemegang amanah. Mungkin nih, dan sebagian masyarakat tidak tahu Babinsanya. Nah itu kan kadang juga terjadi. Apakah mereka bisa langsung ke Kodim atau ada seperti apa prosesnya Dan? Pendaftaran sendiri, daftar tunggu sudah berapa banyak Dan untuk di... Halo Goy, kembali lagi bersama dengan Bang Eru nih. Nah, kali ini Bang Eru lagi berada di Kodim 0907 Tarakan. Dan ini kesempatan spesial banget karena Bang Eru bertemu langsung dengan Komandan 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra Lestianto. Nah, mungkin warganet yang melihat kemarin ada komentar dari Komandan langsung aktif di media sosial gitu. Terima kasih Komandan. Sama-sama. Perlu kita ketahui bersama memang Kodim 0907 Tarakan ini aktif dalam membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 Tarakan. Baik. Karena kita ketahui bersama, Kodim 0907 Tarakan ini juga upaya dilakukan yaitu seperti membuat penyemprotan disinfektan menggunakan roda 2. Iya Dan ya? Membuat, dan kalau kita ingat juga, membuat dan membagikan sabun. Ini saya ingat banget Dan. Media semua turun langsung melihat bagaimana proses pembuatan sabun. Karena saat itu lagi langkah-langkahnya sabun. Nah, kita melihat langsung di Kodim 0907 Tarakan membagikan kepada masyarakat yang saat itu langka banget dan juga ini membantu ojek online yaitu membuat penyekat. Ya, yaitu sekat antara penumpang dan driver. Beneran Dan ya? Dan juga yang tadi UV Dan ya, itu seperti apa Dan? Jadi kita memanfaatkan lampu UV yang seri C yang memiliki gelombang 252 nm yang bisa membunuh virus dan bakteri dalam jangka waktu 5-20 menit. Itu sudah kami ujikan di Laboratorium Kesehatan Daerah Tarakan. Luar biasa, memang aktif Dan ya Kodim 0907 Tarakan ini. Dan juga terbaru petugas dari Kodim 0907 Tarakan juga melakukan serbuan vaksinasi Dan ke pulau terluarnya Pulau Tarakan yaitu Pulau Sadau. Nah mungkin teman-teman kalau tahu Pulau Sadau itu berada di samping Pulau Tarakan dan dari petugas gabungan juga Dan ya, Kodim 0907 Tarakan ini menggunakan speedboat dan perahu. Nah ini juga videonya sudah ditonton Dan sebanyak 11.000 tayang dengan berbagai komentar positif warganet. Nah warganet juga memberikan komentar positif dan juga karena komandannya langsung memberikan komentar soal vaksinasi di Kodim 0907 Tarakan. Ini luar biasa Dan terima kasih banyak karena juga kami dari keluarga Radar Tarakan ikut langsung dalam pemberian vaksinasi kemarin. Nah, dan yang ingin kami tanyakan soal geliat vaksinasi 0907 Tarakan dan juga seperti apa tanggapan dari Komandan soal vaksin di 0907 Tarakan ini Dan. Betul sekali Mas, selama pandemi ini kami berupaya secara maksimal untuk membantu pemerintah dan meringankan beban masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi yang kita rasa tidak ringan menurut saya. Sehingga kami yang tadi Mas sampaikan itu ada beberapa upaya kecil kami untuk membantu masyarakat menghindari pandemi virus ini. Selanjutnya untuk vaksinasi sendiri Mas, sudah cukup banyak juga masyarakat yang ingin berminat untuk divaksin. Namun demikian sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan vaksin yang kami terima, sehingga banyak masyarakat yang saya tahu kecewa, tapi kami berupaya bagaimana kami mengajukan melalui Kesdam dan Puskes TNI untuk pemberian alokasi di wilayah Kodim Tarakan ini, khususnya
yang dilaksanakan oleh TNI, yaitu Kodim, Lantamal 13 maupun Lanut. Sehingga alhamdulillah sudah ada sedikit perkembangan. Mulai minggu kemarin kami sudah terima 360 AstraZeneca untuk dosis 2, lalu dosis 1 400 dosis Sinovac, dan nanti akan menyusul kurang lebih sekitar 361 minggu depan, dan ini akan terus-terusan. Setiap minggu kami akan mendapat alokasi vaksin yang mungkin di atas 300-an. Ini setiap minggu, enggak? Setiap minggu, karena kami kemarin menyampaikan bahwa percepatan vaksin sangat diperlukan di Tarakan, khususnya karena Tarakan ini merupakan entry gate dari seluruh pendatang yang akan menuju Kalimantan Utara. Sehingga situasi yang rentan ini bisa memberikan akibat yang buruk kepada masyarakat Tarakan apabila percepatan vaksin tidak dilaksanakan. Itulah yang mendasari pemikiran kami untuk mengajukan vaksinasi dosis vaksin yang lebih kepada pimpinan, dalam hal ini Kesdam dan Puskes TNI. Dan itu direspon positif, respon cepat. Beberapa pengajuan kami seperti oksigen konsentrator, lalu paket obat isoman yang sudah kami sebar kepada masyarakat, bagi masyarakat yang terkena COVID, ya baik itu yang melaksanakan isolasi mandiri, itu seperti kita lihat sekarang tingkat kesembuhannya mungkin di luar ekspektasi kita. Dan oksigen konsentrator kami mengajukan 100, baru didukung 40. Saya dengar sudah datang lagi, sehingga ini bisa meringankan beban rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam rangka merawat pasien COVID yang bergejala sedang sampai dengan berat. Kira-kira begitu. Oke, dan ini berarti setiap minggu selalu datang ya, gitu. Selalu datang. Sejak dibukanya vaksinasi di Kodim 097 Tarakan ini, sudah berapa banyak nih, Dan, yang terima dosis pertama dan dosis kedua, Dan? Total yang sudah kami laksanakan vaksinasi sejumlah 6.546. Lalu yang sudah melaksanakan dosis pertama itu 3.200 warga. 3.200, Dan, ya? Betul. Dari 6.540. Sisanya adalah dosis yang pertama. Tinggal menunggu nanti alokasi dosis kedua. Mungkin dalam waktu dekat ini untuk yang dosis kedua akan tiba dan kami akan suntikan kepada masyarakat. Betul. Kalau untuk pendaftarannya seperti apa, Dan? Sampai saat ini, Mas, kalau pendaftaran itu melalui Babinsa. Babinsa ya? Iya, betul. Oke. Berarti masyarakat bisa langsung ke Babinsa. Betul, Mas, betul. Ke Babinsa atau ke RT dulu, Dan, atau gimana? Bisa langsung ke Babinsa juga. Ke Babinsa masing-masing ya? Oke, jadi warga bisa langsung ke Babinsa untuk mendaftar? Mendaftar, ya. Oke. Namun demikian perlu dipahami oleh seluruh warga. Babinsa kemarin sudah saya sampaikan bahwa Babinsa akan menyebarkan nomor telepon. Karena Babinsa ini kan satu kelurahan satu. Satu kelurahan satu, Ya. Dan, ya? Oke. Jadi kan satu kelurahan itu meliputi beberapa RT. Jadi nomor telepon itu para warga langsung mendaftar ke Babinsa. Nanti Babinsa akan ke Koramil untuk diurutkan sesuai urutan. Nah, nanti mereka akan dihubungi oleh Babinsa pada saat mereka saatnya untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi kenapa kami langsung turun ke lapangan? Karena kalau kami khawatir melalui online itu bisa diterima atau bisa tidak sesuai dengan jaringan yang saat itu. Selanjutnya kami juga terima kasih kepada Radar Tarakan yang sudah mau bekerja sama dengan kami dalam rangka memberikan informasi kepada kami terhadap masyarakat yang ingin divaksin. Kami juga rata-rata mendapat informasi dari media, dari Radar, yang izin Pak Komandan, ada beberapa warga, oke, di mana nanti datang saja ke Kodim, tinggal kami urutkan, nanti kita vaksinkan. Ya. Dan kalau misalnya ada mungkin nih, Dan, sebagian masyarakat tidak tahu Babinsanya. Nah, itu kan kadang juga terjadi. Apakah mereka bisa langsung ke Kodim atau ada seperti apa prosesnya, Dan? Jadi begini, betul Mas, bisa mereka langsung ke Kodim. Nanti kami di sini ada istilahnya ada posko ya. Posko untuk menjelaskan kepada masyarakat tersebut yang ingin melaksanakan vaksinasi tapi tidak bertemu dengan Babinsa saya. Di situ nanti kami data. Cukup memberikan nama, nomor ini KTP dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sehingga nanti akan kami masukkan database. Pada saatnya nanti ada vaksin datang, berarti orang ini dia sudah mendaftar, nanti kami hubungi melalui.
Khusus KTP Tarakan apa luar Tarakan juga? Semuanya, Mas. Bebas? Semuanya. Oke, Jadi jadi kan kita berpikir bahwa vaksin itu adalah hak warga. ya, Dan. Jadi mungkin ada warga Tarakan yang berdomisili di Tarakan tapi belum sempat mengganti alamat KTP-nya. Ya. Itu saya rasa tidak ada masalah karena itu adalah hak. Sehingga kalau kita bicara hak, maka itu harus dipenuhi. Iya. Selagi dia adalah warga negara Indonesia dan memiliki KTP Indonesia. Iya. Itu prinsipnya seperti itu. Oke. Dan kalau tadi warga, kalau untuk personel sendiri dari Kodim 097 Tarakan yang udah melakukan vaksin dan belum berapa, Dan? Jadi dari 112 personel kami yang sudah melaksanakan vaksinasi itu sekitar 105, Mas. 105. 105 itu belum keluarganya, Mas ya. Kalau sama keluarganya sekitar kurang lebih 363 orang. Oke. Dari 105 itu sudah melaksanakan vaksin dosis 1, dosis 2. Tersisa 7 orang. 7 orang ini mereka ini mengalami komorbid. Sehingga kami perlu perlakuan khusus untuk melakukan vaksinasi terhadap 7 orang tersebut. Jadi kami berkomunikasi dengan dokter spesialis mungkin nanti untuk kedepannya. Apakah 7 orang ini bisa diberikan vaksinasi? Dan ya. Oke, Dan. Ini kalau untuk di Kodim 097 Tarakan juga pertama baru melakukan vaksin untuk anak remaja, Dan ya? Ya, kemarin hari tanggal 19. 19. Itu apa memang berkelanjutan atau memang ada saat itu, Dan? Jadi begini, Mas. Vaksin untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Ya. Sementara ini kan kemarin kami suntikan 100 dosis. Karena sampai saat ini kami belum menerima KIPI. Laporan KIPI terhadap adik-adik kita, anak-anak kita yang berusia 12 sampai 17 tahun. Ada kemungkinan minggu depan kami akan memberikan vaksinasi itu kepada anak usia 12 sampai 17 tahun. Namun nanti pelaksananya akan dipisah dengan orang dewasa. Ya. Mungkin dari 361 itu kami alokasikan mungkin 60 sampai 100 untuk anak-anak. Ya. Begitu nanti datang lagi, dan begitu juga terus menerus. Dan selama vaksinasi dilakukan di Kodim 0907 Tarakan ini, tantangan apa yang kadang dialami petugas di lapangan, Dan? Sebenarnya untuk tantangan sebenarnya tidak ada, Mas. Kami bisa melaksanakan kegiatan itu secara bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang ada di Tarakan, Ya. dengan satuan-satuan TNI yang ada di Tarakan, sehingga tantangan dan kendala itu bisa kami hadapi semua. Namun ada satu hal yang menghambat kami dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi itu adalah kekurangannya suplai vaksin. Suplai vaksinnya ya. Vaksinnya. Sehingga itu kadang-kadang ya sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti kami tidak memperhatikan masyarakat, namun ada keterbatasan yang tidak bisa kami lakukan, yaitu masalah suplai vaksin. Pada prinsipnya apabila vaksin itu sudah ada, kami tidak akan pernah menunda. Oke, vaksin itu datang, 1 hari kemudian kami langsung suntikan kepada masyarakat. Karena kami berprinsip vaksin itu adalah hak, sekali lagi, hak bagi masyarakat. Kami ini hanya dititipi sebagai pemegang amanah untuk menyalurkan hak itu kepada masyarakat dengan benar. Ya. Itulah yang menjadi prinsip kami. Jadi kalau bisa dilihat, Dan, sebulan ini udah berapa kali vaksin dilakukan? Kami sudah melakukan sejak bulan Juni sampai dengan terakhir kemarin yang 400 dosis. 400 dosis itu Tanggal ya? 5 Juni kami mulai pertama gitu. Pada saat Batalan Infanteri Radar 613 akan berangkat ke Papua, Oh ya? kami sudah melaksanakan 2 kali vaksinasi untuk prajurit yang mau melaksanakan penugasan ke Papua. Ya. Itu kami laksanakan tanggal 12 April 2021, berlanjut sampai dengan kemarin tanggal 26 Agustus, hari Kamis kemarin kami laksanakan. Itu ya. Totalnya ya kurang lebih 6.500. Itu ya. Kalau untuk Kodim sendiri ada target nggak, Dan? Berapa target yang akan dicapai untuk vaksin masyarakat Tarakan ini, Dan? Jadi kami tidak mengenal target, Mas. Target enggak, oke. Jadi berapapun vaksin yang kami terima, itulah yang kami distribusikan kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kami dapat 1.000 ya 1.000 kami laksanakan. Targetnya kami ya sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya, Dan ya. Kami ingin membantu pemerintah untuk mempercepat kekebalan komunal melalui vaksinasi yang dilakukan secara serentak dan masif. Kira-kira, Mas. Dan kemarin juga saya langsung melihat bagaimana proses vaksinasi
Kodim 0907 Tarakan. Dan kalau untuk pendaftaran sendiri, daftar tunggu sudah berapa banyak, Dan? Sampai saat ini yang sudah kami data terakhir hari ini 4.726 warga yang sudah mengantri. Namun jangan khawatir, 4.276 insya Allah kan kami selesaikan kurang dari 1 bulan. 4.000. Daftar tunggu 4.000, Dan. Dan yakin dan percaya itu pasti akan tersuntik semua, tervaksin semua. Tervaksin semua, Dan ya. 90% itu pasti akan tervaksin. Oke. Jadi warga yang kami panggil, Mas. Kenapa kami sistemnya tidak drive-thru atau memberikan kesempatan masyarakat seluas-luasnya? Kami menghindari juga terjadinya penumpukan. Terjadi penumpukan. Sehingga kami mendata lalu memanggil, sehingga kita bisa laksanakan penegakan protokol kesehatan di sini. Iya. Jaga jaraknya, lalu tempatnya juga nyaman. Jadi kalau terlalu banyak sampai membludak itu kan kenyamanannya akan berkurang, Mas. Iya. Kami kan punya tempat yang sangat terbatas. Paling 1 kali gelombang itu kami bisanya maksimal 200, Mas. 200, 1 jam kemudian kami panggil lagi 200, 1 jam kemudian kami panggil 200. Seperti itu. Dan ini yang tadi 4.000 daftar tunggu, Dan ya. Ini bisa terselesaikan dalam sebulan selama vaksinnya itu lancar. Dan ini juga sekali lagi tidak ada namanya menunggu. Artinya kalau ada vaksin datang langsung diinfokan seperti itu, Dan ya. Oke. Dan kalau boleh tahu petugas yang di lapangan ada berapa banyak nih untuk melakukan vaksinasi? Jadi 1 kali gelombang melaksanakan vaksinasi ya 1 hari ya, gitu. Iya. 1 hari kita bicara. Itu kira-kira kami menempatkan 8 vaksinator, 5 dokter, dan kurang lebih 20 perawat. 20 perawat. Oke. Dan memang letak vaksinasinya hanya 1 aja, Dan ya, di sini ya. Di Kodim 0907 Tarakan. Tapi pada hal-hal khusus seperti Pulau Sado, tempat-tempat terpencil lainnya yang susah di masyarakat datang ke sini, kami yang merasa ke sana. Kemarin kerahkan berapa personil, Dan, ke sana? Kemarin kami kerahkan kurang lebih 15, Mas. 15 personil ke sana langsung, Dan ya. Kami door to door dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Oke, Dan. Dan ini juga dalam waktu dekat apakah akan datang lagi? Datang, Mas. Betul. Akan datang lagi? Betul. 300 dosis AstraZeneca untuk dosis kedua, dan 360 dosis vaksin Sinovac. Ya. Dan untuk anak-anak juga belum, Dan ya? Ya, belum anak-anak mungkin nanti akan kami pertimbangkan untuk dari 361 dosis Sinovac itu 100 mungkin kita berikan kepada 12 sampai 17 tahun. Harapannya setelah mereka divaksin, kan guru-gurunya sudah divaksin, Mas. Iya. Anak-anak yang sudah divaksin, pengajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Ya, Dan. Harapan kami. Oke, selama vaksinasi juga ini, Dan, ada juga nggak sih, Dan, masyarakat yang akhirnya udah daftar terpaksa nggak bisa ikut vaksinasi karena mungkin ada penyakit dan lain-lain? Ya. Ada juga, Dan? Ada, Mas. Ada. Kemarin juga sempat terjadi seperti itu. Biasanya yang sering terjadi adalah tensinya yang tinggi. Tensi yang tinggi. Dan ada beberapa komorbid penyakit bawaan yang kami sendiri tidak berani memberikan vaksinasi. Iya. Dikhawatirkan terjadi dampak yang bisa memberatkan penyakit itu. Namun demikian, kan kami sudah berkoordinasi dengan RSUD. Katanya kalau misalnya dari penyampaian dari RSUD, apabila ada yang didapati kasus seperti itu, agar diarahkan ke RSUD, nanti akan didampingi oleh dokter spesialis. Iya. Nah, Dan, kedepannya ini dari Kodim 0907 Tarakan akan ada gebrakan baru nggak sih? Karena kalau kita lihat ya, Kodim 0907 Tarakan ini melakukan hal-hal yang aktif banget, ya. Seperti kalau kita ingat itu seperti membuat sabun. Akhirnya masyarakat ramai datang ke sini juga buat sabun, gitu ya. Seperti juga penyingkat ojek online, ya. Seperti juga sinar UV, Dan ya. Dan nanti akan ada lagi, atau memang fokus ke vaksin dulu, Dan? Nah, sementara kami fokus vaksin dulu, Mas. Namun demikian kami tidak berhenti berpikir untuk menciptakan hal-hal yang baru dalam rangka membantu masyarakat untuk terhindar dari serangan COVID-19. Ya. Ada nanti kira-kira kita lagi cari lah kira-kira apa kira-kira yang bisa meringankan masyarakat mungkin ya. Contohnya mungkin sebentar lagi kita akan menyalurkan bansos mungkin ya, Mas ya. Kemarin kami sudah didata untuk masyarakat, untuk mendata masyarakat yang terdampak langsung terhadap pandemi COVID. Ya mungkin sebentar lagi ya kami akan melaksanakan serbuan bansos selagi serbuan vaksin berjalan. Ya. Dan ini lagi, Dan, vaksin ini kan memang saat ini menjadi kebutuhan yang sangat untuk masyarakat.
saya ingin tahu seperti apa tanggapan komandan, karena memang masyarakat sangat membutuhkan vaksin dan juga Kota Tarakan masih berada dalam zona merah dan pertumbuhan kasusnya juga sangat tinggi. Dan dari komandan sendiri seperti apa ini dan melihat kondisi kita seperti ini? Jadi dalam satu kondisi seperti ini kami juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat ya, dihadapkan pada situasi seperti ini, berkurangnya penghasilan, terbatasnya ruang gerak, lalu timbul ketakutan bagi beberapa orang yang memiliki komorbid. Jadi memang kami berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana vaksin ini bisa dipercepat, khususnya di Kota Tarakan. Jadi segala upaya lah kami lakukan melalui jalur yang formal, yaitu dari Dinkes dan sebagainya, juga melalui jalur alternatif ya, bukan non formal ya, alternatif. Karena di sini kan kami ada Satgas, ada Komando Tugas Gabungan Terpadu yaitu Kodam. Dengan cara-cara seperti itu yang kami lakukan agar percepatan vaksin ini bisa terlaksana di Kota Tarakan. Saya paham sekali kondisi yang dihadapi masyarakat, bahwa vaksin itu saat ini merupakan istilahnya kebutuhan primer lah dalam situasi seperti ini. Sehingga saya berharap masyarakat bersabar, selagi bersabar tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita semua terjaga kesehatan kita. Nanti kalau vaksinnya sudah ada, pasti kami vaksin sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, kalau memang tidak bisa ke sini, kami yang ke sana. Jadi mari kita permudahlah vaksin ini sehingga masyarakat ini bisa terakses sampai di yang paling jauh. Izin, kalau komandan sendiri udah vaksin yang kedua, udah vaksin yang kedua ya. Nah, untuk komandan sendiri juga seperti apa nih sih infonya, kan meski sudah divaksin tapi tetap akan juga virus COVID itu bisa tetap kena. Nah, kalau komandan sendiri bagaimana menjaga itu, karena komandan sendiri selaku komandan dari Kodim 090 Tarakan tentunya harus menjaga kondisi kesehatan. Jadi begini Mas, kami di dalam keseharian saya dalam adaptasi kehidupan baru saat ini itu masker, hand sanitizer dan pengendalian diri itu yang kami lakukan. Saya dulu pada bulan Januari sempat terpapar COVID-19 dengan gejala sedang. Saya rasakan memang kalau kita kena COVID itu napasnya susah. Pada saat itu saya sempat demam, sempat sesak napas, tapi berangsur-angsur membaik. Kurang lebih saya sampai 16 hari. 16 hari dan ya. Nah, padahal saya sudah menjaga itu, sudah menjaga menerapkan protokol kesehatan ya. Namun ada kalanya manusia ini lalai. Iya. Yang perlu dipahami. Kita kadang-kadang lalai. Habis pegang apa kita pegang mata. Iya. Itu kelalaian itu yang mungkin tidak disadari oleh kita. Sehingga untuk menghindari kelalaian itu, ya itu intinya pengendalian diri kita dalam menghadapi segala situasi yang ada di luar sana. Intinya pengendalian diri dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Benar ya. Nah, ini juga mungkin terakhir dan komandan sendiri ada harapan atau mungkin untuk kepada masyarakat yang sedang menonton, yang menyaksikan perbincangan kita kali ini, ada yang ingin sampaikan nggak untuk masyarakat Kota Tarakan dan juga Kaltara? Jadi masyarakat Kota Tarakan yang saya cintai, mari kita bersama-sama menjaga kondisi fisik kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, apabila ada kegiatan vaksinasi di wilayah Kota Tarakan itu, mohon kiranya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Harapannya setelah kita 70% saja kita sudah tervaksin, maka kekebalan komunal ini akan terwujud di Kota Tarakan. Tetap jaga protokol kesehatan, hidup gembira, dan jaga kesehatan. Mantap. Nah, Pak Letkol, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih atas keterbukaan informasi dan juga penyampaian informasi kepada masyarakat. Karena saya lihat Pak Komandan ini aktif banget di media sosial. Ya, memang aktifnya di Instagram atau? Ya, di Instagram, Twitter, Facebook kami ya. Jadi kalau media sosial itu merupakan sarana kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan kawan-kawan tanpa memandang status kita. Itu yang paling penting itu. Itu ya.
Ya kalau kita sudah masuk media sosial kan dunia lain, Mas. Iya, benar. Maka ya kita harus lepaskan atribut yang kita punya, bahwa semata-mata kita ini adalah manusia biasa. Berarti sering baca-baca komentar juga Dan ya? Sering. Weh, nah jadi kalau kamu berkomentar itu komandannya pasti baca itu. Tapi jangan takut, nggak apa-apa, komentar saja. Udah apa-apa ya Dan ya? Komentar itu bagian dari apa namanya koreksi diri kita. Jadi jangan takut dikomentarin, menurut saya segitu. Itu Dan ya. Oke, itu tadi perbincangan saya yang sangat spesial banget dan terima kasih baik Komandan sudah mau menerima kami untuk berbicara soal vaksin. Dan teman-teman, bagi kalian yang ingin mendaftar vaksin di Kodim 090 Cicarakan bisa langsung mendaftar di Babinsa. Bisa. Ya, kalau misalnya tidak tahu Babinsa di mana bisa langsung ke kelurahan. Bisa langsung ke Kodim juga. Oh, langsung ke Kodim. Ada posko senternya ada. Mantap. Jadi kamu jangan takut lagi teman-teman. Jadi bisa langsung ke Babinsa atau ke Kodimnya. Ya, betul. Ya. Ya, Dan terima kasih banyak atas luang waktunya. Pasti sangat sibuk banget tapi mau berbicara dengan media. terima kasih sudah membantu mencerahkan kepada masyarakat. Iya, siap Dan. Oke, itu tadi Portstar Podcast Tarakan bersama dengan Komandan 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra Lestianto. Terima kasih Dan, sehat selalu dan sampai jumpa.